Halo, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan rancangan pembelajaran dalam UBD. Tugas kolaborasi topik 5 mata kuliah perancang dan pengembangan kurikulum. Dosen pengampu Dr. Andes Sunarno, MPD. Perkenalkan anggota kelompok kami, ada Muhtasar Lutfi, Maulina, Norlailatul Eka Putri, Emma Febrianti, dan Muhammad Jayadi Rahman. Kami merupakan mahasiswa PPG PGSD Prajabatan Gelombang 1 2022. Metode WERTO dalam rancangan UBD. WERTO merupakan akronim untuk membantu mengeksekusi tahap ketiga pada kerangka UBD oleh Wigis dan McTaggart. Akronim WERTO yaitu Where, Why, Hook and Hold, Equip, Provide, Evaluate, To be Tailored, To be Organized. Hook and hold merupakan bagaimana mengaitkan dan mempertahankan perhatian peserta didik. Hook and hold adalah metode menarik perhatian siswa di awal pembelajaran dan mempertahankan perhatian mereka di seluruh proses pembelajaran. Cara menggugah pemikiran untuk melibatkan semua peserta didik dalam ide-ide besar dan melakukan unjuk kinerja. Cara menggugah atau membangkitkan sebuah pemikiran untuk melibatkan semua peserta didik adalah dengan mempersiapkan perencanaan pembelajaran terlebih dahulu. Perencanaan yang dibuat mengacu pada sebuah tujuan. Bila dalam konsep pendidikan berarti tujuannya untuk memampukan siswa dalam suatu kompetensi. Perencanaan pembelajaran adalah rumusan tentang apa yang akan dilakukan guru dan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Dari hal tersebut, pada saat ingin melakukan sebuah unjuk kinerja, sebagai seorang guru harus pertama memenuhi kebutuhan kognitifnya seperti penyampaian materi dengan tepat dan mudah dipahami sesuai kebutuhan peserta didik. Kemudian menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, interaktif, dan mempunyai hubungan yang harmonis antara guru dan murid. Kemudian adakan persaingan sehat dan kompetisi di kelas yang dapat membangkitkan motivasi belajar. Dan terakhir memberikan sasaran akhir belajar dengan lulus ujian atau naik kelas. Situasi yang dapat melibatkan peserta didik untuk membuat ide-ide besar segera menarik, konkret, dan sangat penting. Yang pertama, dengan adanya model, strategi, serta pendekatan pembelajaran akan menjadikan pendukung guru dalam membuat peserta didik terlibat aktif. Kemudian memberikan kebebasan pada peserta didik untuk menentukan materi yang ingin dipelajari berdasarkan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, pendidik lebih banyak memberikan rangsangan berpikir pada peserta didik untuk memecahkan masalah yang telah diberikan. Kemudian yang keempat, kegiatan pembelajaran berlangsung secara bervariasi disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Dan yang kelima, keberanian peserta didik untuk mengajukan pendapat-pendapatnya melalui pertanyaan atau pernyataan yang sengaja dirangsang oleh pendidik untuk melatih kepercayaan diri peserta didik. Pendekatan penyampaian materi sehingga menghasilkan minat dan keingintahuan terhadap materi. Yang pertama, pahami materi yang dijelaskan. Dengan mengetahui materi yang disampaikan secara mendalam, guru dapat mengetahui jenis metode pembelajaran yang dirasa paling sesuai untuk menjelaskan materi. Yang kedua, tentukan tujuan pembelajaran. Mengetahui tujuan pembelajaran adalah hal utama untuk dapat mengetahui metode pembelajaran yang tepat. Apakah tujuan pembelajaran hanya sebatas agar siswa dapat menguasai materi tertentu atau terdapat tujuan lain? Yang ketiga, pahami karakteristik siswa. Mengetahui karakteristik siswa adalah salah satu tanggung jawab setiap pendidik. Mengenal kelebihan dan kekurangan mereka dapat membantu menentukan pendekatan yang harus diambil saat mengajar. Yang keempat, pilih alternatif metode pembelajaran yang sesuai dengan materi dan karakteristik dominan. Siswa memiliki karakteristik yang berbeda. Jika mengetahui karakteristik dominan yang ada, setidaknya guru dapat menerapkan metode pembelajaran yang diharapkan dapat diterima oleh lebih banyak siswa. Kelima, dalam satu kali pertemuan, terapkan beberapa metode pembelajaran. Guru dapat langsung mengkombinasikan beberapa metode pembelajaran sekaligus.
Keenam, perhatikan respons siswa. Sikap abai siswa terhadap penjelasan guru merupakan cerminan awal bahwa penyampaian materi tersebut tidak mampu menarik perhatian mereka. Oleh karena itu, coba terapkan jenis metode pembelajaran yang berbeda sebelumnya. Minat belajar adalah ketertarikan yang mendorong kita untuk mendalami suatu hal, yaitu belajar dengan perasaan senang. Sehingga peluang yang bisa menopang minat belajar ketika keadaan pembelajaran terasa sulit yaitu: yang pertama, membandingkan adanya suatu kebutuhan pada peserta didik, sehingga dia rela belajar tanpa paksaan. Yang kedua, menghubungkan bahan pelajaran yang diberikan dengan persoalan pengalaman yang dimiliki anak didik, sehingga anak didik mudah menerima bahan pelajaran. Contohnya pada model problem-based learning. Pembelajaran berbasis masalah adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi siswa untuk belajar tentang cara berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensial dari materi pembelajaran. Ketiga, memberikan kesempatan kepada anak didik untuk mendapatkan hasil belajar yang baik dengan cara menyediakan lingkungan belajar yang kreatif dan kondusif. Yang keempat, menggunakan berbagai macam bentuk dan teknik mengajar dalam konteks perbedaan individual anak didik, seperti penggunaan variasi metode, yaitu metode ceramah, diskusi, tanya jawab, pemberian tugas, demonstrasi, keteladanan, nasihat, penghargaan, reward, dan hukuman, punishment, serta metode belajar di luar kelas. Metode pembelajaran yang bervariatif ini diharapkan dapat meningkatkan minat belajar peserta didik pada mata pelajaran yang diajarkan. Kelima, melalui kegiatan-kegiatan yang memuat semangat mereka kembali, seperti contohnya ice breaking. Dalam kegiatan ice breaking ini bisa diterapkan untuk mengembalikan dari segi tingkat fokus serta mengembalikan minat peserta didik untuk mempelajari materi pembelajaran yang sedang dibahas. Hambatan yang menimbulkan kecilnya pengambilan resiko, rendahnya imajinasi dan kurang berani untuk mempertanyakan dan ketidakmampuan memutuskan, di antaranya 1. Stimulasi, yaitu kurangnya stimulasi atau rangsangan dari lingkungan sekitar. 2. Motivasi, jika anak tidak dibiasakan sejak usia awal untuk membangun daya pikir dan daya cipta, maka anak kurang termotivasi dan kurang berimajinasi dalam membangun daya pikir. 3. Pola asuh dan kasih sayang dari orang tua. Anak yang mendapatkan pengasuhan otoriter yang bercirikan semua diatur oleh orang tua anak tersebut akan menjadi anak yang selalu bergantung pada seseorang dan kurang berani untuk mempertanyakan serta tidak mampu untuk mengambil keputusan sendiri. Sekian hasil dari kelompok kami. Terima kasih untuk teman-teman sudah menyaksikan presentasi dari kelompok kami.